Sambil bawang cobek mbok jilah macer. Heeh tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Raja Nyacer Sejagat, Bang Niko. Tentunya di channel Kolesterol yang macer tentang perkulineran, permakanan, permadangan, perbadogan. Kali ini kita berada di kotanya sang proklamator Bung Karno. Bang Niko mau mempersembahkan sebuah lagu. Blitar kutha cilik sing kawentar, Edi Peni Gunung Kelut sing ngayomi, Blitar zaman Jepang nate gempar, peta mbrontak sing dipimpin Supriyadi. Baiklah jamaah Ma'ania, jamaah Kolesterol, yuk buntuti saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kesampaian juga di sambal bawang cobek Mbok Jilah. Ini langsung di tempat utamanya di Blitar ini. Kita bersyukur sampai saat ini diberi kesehatan, diberi umur panjang, bisa menikmati makanan yang enak-enak ini. Jangan lupa bersyukur pokoknya. Langsung saja ritualnya sebelum makan jangan lupa berdoa. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini esnya kok menggoda, ini panas-panas ya. Kameramen, minum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cer. Review dulu ya. Ini ada terong, ada tahu, ada tempe. Ini sambal tadi saya minta cabenya 20. Kita rasakan seperti apa sensasi pedasnya. Ada lele, ada ayam, ayam tepung. Ini ada mendoan, ini bebek, ada ikan pindang, nila, burung puyuh, sama kepala. Semuanya pokoknya macer. Ini nasinya ambil sepuasnya dicobek ini. Mbok Jilah ini tadi kalau mau makan yang banyak pun boleh. Kita ambil sambelnya ya, kita icipi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pilih dulu apa ini ya, lele ya. Krenyes-krenyes lelenya. Kita rasakan dulu sambelnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa bawangnya terasa. Memang sambal bawang ini identik, bawangnya terasa ini. Dan makan sama nasi ini harus diulet-ulet gini biar tercampur. Nah, suapan. Makan lur. Macer tenan. Lombok orang bulan ternyata pedes lor. Saya coba tadi tahunya digoreng Mas tadi, Mas Julio tadi yang goreng ini. Tahunya lembut, dicocol sambal ya. Kameramen. Baik, sudah. Siap. Mas siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaim Fatawi. Saya di sini sebagai owner Cobek Mbok Jilah yang saat ini sudah 4 cabang yang tersebar di Blitar dan Tulungagung. Saya baru memulai bisnis itu di tahun 2015. Ya. Sebelum tahun 2015 saya sempat bekerja di beberapa perusahaan. Terakhir itu di perusahaan multinasional. Saya sekitar 12 tahun ya. Sampai posisi saya sudah
lumayan ya, sudah posisi supervisor gitu. Sebagai seorang supervisor sales, saya tentu banyak ketemu dengan customer kita segala macam, agen besar, distributor segala macam. Itu kelihatannya kok jadi pengusaha itu enak gitu ya. Akhirnya kok muncul kemauan itu untuk pengen jadi pengusaha itu makin besar gitu. Akhirnya kita coba-coba ikut seminar, baca buku, ikut komunitas walaupun pada saat itu lewat Yahoo Mail ya. Kemudian akhirnya setelah 1 tahun galau, memberanikan diri untuk memajukan diri gitu ya. Untuk memajukan diri pada tahun 2015 saya resign. Karena saya merasa, oh saya ini udah kerja sekian tahun di perusahaan, terus saya ini pasti bisa ini berbisnis ini di Blitar gitu. Begitu kita ke Blitar, memulai usaha waktu itu kita buka minimarket ya. Berjalannya waktu usaha semakin turun gitu ya. Karena memang ilmu yang kita dapatkan dari perusahaan ini nyatanya kok belum cukup gitu ya. Sehingga kita ketika terjun ke sini kita nggak tahu ilmu bisnis sama sekali. Tapi kita berani aja modal, oh saya udah di perusahaan sekian tahun gitu ya. Akhirnya semakin down. Waktu itu saya coba buka lagi, saya shifting ke grosir frozen food. Awal mula juga cukup berjalan, tetapi lama-lama kok ini barangnya habis, duitnya habis. Nah, ini kenapa ini ya? Oh ternyata banyak stok kita yang ngebuang, expire, terus sebagian diambil karyawan ya. Karena kita memang belum menguasai ilmu sama sekali gitu ya. Terus kita sempat juga buka kuliner nasi goreng, sempat juga buka belut crispy, sempat juga buka lalapan. Tapi semua itu belum bisa membawa kita berhasil di situ ya. Akhirnya ketika saya evaluasi, kebetulan waktu itu Allah mempertemukan saya dengan salah satu anggota komunitas nasional ya, komunitas bisnis gitu. Dari situlah gitu ya, saya benar-benar mengenal bisnis itu seperti apa, ilmu bisnis seperti apa. Dan itu benar-benar saya seperti menemukan keluarga baru di situ ya. Dari situ waktu itu buka bisnis kuliner ya. Dari kuliner yang gagal ini akhirnya saya pelajari, oh ternyata masalahnya adalah kita terlalu menggantungkan ke orang lain gitu ya. Terlalu menggantungkan ke orang lain. Akhirnya gimana nih supaya kita ini nggak tergantung sama orang lagi gitu ya. Seringkali kita sebelumnya tergantung tapi selalu berakhir dengan kurang baik gitu ya. Akhirnya setelah mendapatkan sedikit ilmu gitu ya, karena kita sudah coba beberapa kuliner, kelihatannya kok peluangnya bagus gitu ya. Akhirnya kita coba riset di market, apa sih yang paling disukai, apa sih tipikal karakter potensi pasar yang ada di Blitar, karakter konsumennya itu seperti apa sih yang mereka mau gitu ya. Nah, tetapi sebagai pembeda memang saat itu sambelnya kita bedakan gitu ya. Pada prinsipnya kita menu lalapan itu adalah menu yang abadi gitu ya. Bukan menu musiman gitu, mulai dari zaman dulu sampai sekarang lalapan itu selalu ada dan eksis gitu ya. Dan akhirnya tetapi rata-rata sambelnya ya itu aja gitu. Coba kita pakai yang lain ya supaya itu menjadi pembeda kita, diferensiasi kita dengan yang lain gitu. Akhirnya kita putuskan pakai sambal bawang ya. Sambal bawang pun akhirnya kita punya konsep sambal itu kita benar-benar sajikan fresh, cabenya sesuai dengan request dari customer kita. Cabai 10 ya kita ulekkan 10, kita ulek langsung di depan mereka. Cabai 20 ya 20, cabai 50, bahkan sempat ada yang cabai 150 gitu satu orang ya, itu habis juga gitu. Konsep itu akhirnya kita coba untuk kita launching gitu ya. Awal mula banyak kita mendapatkan reaksi yang kurang baik ya dari customer ya. Oh kok gini ya, oh nggak jadi segala macam. Akhirnya kita edukasi bahwa ini coba dulu Bu, sambal kita fresh loh. Sambal kita benar-benar ini bahan-bahannya, cabenya juga cabai pilihan, benar-benar fresh, diulek langsung satu orang dalam satu cobek gitu. Pada saat itu kita memulai sebenarnya posisi keuangan kita sudah minim banget gitu ya. Akhirnya kita buka itu dengan modal yang benar-benar pas-pasan gitu. Seingat saya cuman punya tabungan itu sekitar 13 juta itu. Dan itu saya habiskan di sambal bawang cobek Mbok Jilah ini ketika buka pertama itu ya. Ya jadi bisa dibayangkan gitu seperti apa gitu ya. Tempatnya juga ala kadarnya dengan sewa tempat yang mungkin kecil, cari tempat juga yang agak minggir, terus atapnya juga pakai dado, cari tukang bukan yang paling bagus, paling murah, kualitas sudah nomor 2 itu ya, pokoknya ini jadi dulu gitu ya. Akhirnya jadi dengan modal seadanya itu, seiring berjalannya waktu, akhirnya 6 bulan itu mulai diterima, omset mulai naik, akhirnya pada 1 tahun itu posisi kita sudah agak nyaman ya.
Alhamdulillah setelah 1 tahun buka itu sewa, awalnya itu sewa 2 tahun. Ketika 1 tahun berjalan itu sudah mulai zona nyaman, sudah kita mulai bisa jalan-jalan dengan ngajak jalan-jalan dengan istri, dengan anak. Akhirnya kita harus terusir dengan dari tempat kita. Jadi karena sesuatu hal pemilik tempat itu, jadi masnya beli atau masnya pindah dari sini. Padahal itu masih kontrak, masih hampir 1 tahunan ya. Dan saya sudah punya niat ini, saya perpanjang 10 tahun gitu ya. Karena memang ini kelihatannya bisnis ini udah mulai jalan nih, udah mulai settle. Kita udah edukasi orang, udah mulai jalan, udah mulai banyak customer yang cocok, udah mulai produknya udah mulai fit ya di market ya. Banyak customer yang udah cocok gitu. Yang sempat awalnya kita menyalahkan, oh kok ibunya yang punya tempat tuh kayak gini ya, kok ini nggak adil segala macem gitu ya, udah usaha mulai jalan kok saya harus terusir segala macem, itu sempat merasa ini nggak adil buat. Akhirnya saya astagfirullahaladzim, ini berarti saya salah gitu. Artinya ternyata Allah Maha Adil gitu ya, bahwa ini semua ketika kita jatuh ke dalam jurangnya dalam sekalipun, kita tetap harus syukuri di situ. Ternyata muncul sesuatu yang buat kita merasa bahagia gitu ya. Jadi benar-benar, oh ini rencana Allah ini. Ternyata saya disuruh pindah ke sini, dipaksa pindah ke sini itu di sini untuk dibesarkan. Dan alhamdulillah omset kita semakin bertambah, bahkan dibanding di tempat yang lama, alhamdulillah bisa berlipat-lipat di tempat yang baru. Dan juga saat ini alhamdulillah kita sudah mempunyai 4 cabang. Semakin banyak cabang itu artinya kan kita semakin banyak ngerekrut orang ya. Kita bisa membantu sebanyak orang lagi, itu sebenarnya yang menjadi tujuan bisnis kita ya. Artinya semakin banyak menebar manfaat, orang-orang di sekeliling kita, sekeliling karyawan kita, sekeliling tempat usaha kita benar-benar bisa merasakan dari bisnis yang kita jalankan ini gitu ya. Karena memang kita berpikiran bahwa tujuan akhir kita bukan kita kaya raya segala macam ya. Kalau kaya itu pun alhamdulillah bonus, tapi paling tidak bagaimana bisnis itu yang sukses itu tetap membawa kita semakin dekat dengan Allah. Katakanlah kalau kita semakin bisnis, semakin sibuk, semakin melupakan kewajiban kita dia, itu berarti udah tutup aja bisnisnya gitu. Kenapa saya mengambil nama Mbok Jilah di rumah makan saya ini gitu? Karena waktu itu kita benar-benar harus beda ya. Kita jualan sesuatu yang katakanlah ada di Red Ocean ya. Ini yang jual banyak nih katakanlah ya. Kita harus punya sesuatu yang beda nih, baik dari konsepnya. Nah, dari nama itu juga harus beda dan mudah diingat gitu. Nah, akhirnya kita mikir ya, ini bisnis kita ini kan tradisional food ya, benar-benar tradisional gitu ya. Ini namanya juga harus berbau-bau tradisional, ya, berbau desa gitu. Kita gandengkan sambal bawang cobek Mbok Jilah kayaknya cocok. Nah, nama ibu mertua saya ya, yang kebetulan beliaunya saat ini sudah almarhum ya. Tapi akhirnya menggunakan nama itu dan cukup dikenal, cukup mudah diingat, dan alhamdulillah di Blitar Tulungagung hampir cukup mengenal di outlet kita lah, gitu, kira-kira seperti itu. Peluang 24 jam ya, cukup bagus ya, karena selama ini orang mau pergi, mau pulang dari luar kota segala macam, nggak ada tempat jujukan yang bentuknya tempat ya, rata-rata masih di kaki limanan ya. Akhirnya kita coba 24 jam, walaupun awalnya juga responnya kurang bagus, tapi akhirnya alhamdulillah kita konsisten untuk buka 24 jam. Pesan saya buat teman-teman yang mungkin baru memulai usaha atau saat ini sedang menjalankan usaha, pesan saya jangan pernah berhenti untuk belajar ya, karena bisnis sukses itu diawali dari memang ownernya juga seorang pembelajar yang baik, dan juga jaga networkingnya, jangan juga baperan kalau kita pebisnis ya. Terus pesan saya juga, kita kalau udah terjun di bisnis harus pandai-pandai memanage hati kita ya. Kalau omsetnya baik, omsetnya lagi bagus ya jangan terlalu euforia. Kalau omset kita lagi down ya biasa aja gitu ya. Juga jangan lupakan kita berbisnis atau bekerja segala macam ini kan untuk keluarga ya, harus balance ya, antara bisnis dengan balance itu kita harus pandai-pandai manage waktu. Dan terima kasih, saya Zaim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.